Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini di SMK Negeri 5 Makassar, kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang ditugaskan oleh Profesor Dr. Purnamawati MPD selaku dosen mata kuliah Profesi Kependidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Andi Inaya dan rekan-rekan saya Amelda dan saya Fadila Ramadhani. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 10 TJKT 2 di SMK Negeri 5 Makassar. Langsung saja kami akan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Sekian.
Halo guys, kami sudah ada di SMK 5 SMK Negeri 5 Makassar bersama Saya Fadila. Saya Andi Naya. dan saya Amelda, dan kita sekarang mau masuk menuju wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin perkenalan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 jurusan Teknik Informatika dan Komputer dari Universitas Negeri Makassar. Ingin mewawancarai Bapak ya, selaku Wakasek Kurikulum. Baik Pak, pertanyaan pertama itu bagaimana caranya memantau ketercapaian kompetensi siswa tiap semester? Iya, saya kira melalui yang pertama melalui observasi, yang kedua melalui hasil tes formatif dan semester, ya, juga hasil tes dari kurikulernya, jadi tugas-tugas yang diberikan. Kemudian pada akhirnya dilihat dari nilai rapor yang terakhir yang kita lihat, ya. Saya kira begitu. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya itu Pak, bagaimana perannya Wakasek Kurikulum dalam memastikan kurikulum yang digunakan sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan lokal? Iya, jadi di bagian kurikulum memang sudah ada kurikulum yang dipatok dari pusat. Yang kita gunakan di sini adalah kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 4 masih menggunakan kurikulum 2013, sedangkan untuk kelas 1, kelas 10 dan kelas 11 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ya ada sedikit bedanya ya. Berikutnya Pak, bagaimana Wakasek Kurikulum itu berkoordinasi dengan guru untuk meningkatkan profesionalisme dan keterampilannya mereka? Iya, kita melalui observasi di kelas. Jadi ada memang observasi di kelas, setiap guru itu baik wakil kepala sekolah maupun ketua jurusan itu memantau di kelas, melakukan observasi kepada guru-guru yang mengajar. Hal itu ya. Iya Pak. Baik Pak, pertanyaan terakhirnya tuh bagaimana keterlibatan Wakasek Kurikulum dalam memastikan fasilitas seperti laboratorium yang dimanfaatkan optimal oleh guru dan siswa? Ya, saya kira ada laporan dari masing-masing jurusan yang kita terima, juga laporan dari masing-masing guru individu tentang penggunaan laboratorium yang digunakan misalnya. Seperti itu yang kita gunakan. Ya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya di Pak. Baik, sekian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2, di sini kami akan mewawancarai salah satu guru dan juga sebagai salah satu kepala jurusan dari Teknik Komputer dan Jaringan di SMK 5 Makassar. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang telah diberikan untuk bisa mewawancarai Bapak. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang ada di sekolah ini. Yang pertama itu bagaimana Bapak bisa menyesuaikan materi pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku. Jadi untuk materi yang kita kasih itu sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang, yaitu kurikulum Merdeka dengan yang baru sekarang itu dengan pembelajaran mendalam. Jadi kami mendiskusikan untuk membuat kurikulum satuan operasional pendidikan, itulah yang akan kita pakai di sekolah kami sendiri. Karena KOSP itu masing-masing sekolah membuat sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan sarananya, apa-apa yang sudah dimiliki. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ada mengenai bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan kompetensi sebagai pendidik dalam pembelajaran yang ada. Untuk pengembangan kita serahkan ke masing-masing gurunya masing-masing, apakah dia akan belajar sendiri. Kalau ada pelatihan di tingkat pusat, biasanya kami mengirim ke pusat sesuai dengan konsep-konsep yang ada di pusat, sesuai dengan materi-materi yang ada di kurikulum yang ada.
Jadi kita sesuaikan dengan industri, apa-apa kompetensi yang dibutuhkan industri. Itulah yang kita ramu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik Pak. Kemudian metode apa saja yang Bapak gunakan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan memotivasi para peserta didik? Metode sekarang sesuai dengan kurikulum yang baru itu kebanyakan yang PJBL, berbasis project. Iya, betul. Ya, itulah yang kita pakai. Di samping itu kan cocok dengan kurikulum yang baru sekarang, yang pembelajaran mendalam. Jadi mereka menentukan, merencanakan penjadwalan, mengerjakan sendiri sampai kepada asesmennya, mencoba sendiri. Itulah yang kita kembangkan di jurusan. Oke, baik Pak. Kemudian ada juga bagaimana Bapak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk mendukung pembelajaran. Untuk sarana yang ada ya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik. Sebagaimana yang kita pelajari untuk teknologi itu biasanya kita melakukan praktek, bukan hanya teoritis. Jadi yang teoritis itulah yang kita bawa dalam praktek. Kemudian kita menganalisis apakah hasil yang didapat itu sesuai dengan teori yang ada. Itulah membuat anak-anak siswa mengerti, makanya muncul apa-apa yang harus mereka harus tahu sesuai dengan standar industri. Baik Pak. Ada juga pertanyaan terakhir mengenai teknik penilaian apa saja yang Bapak gunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Kalau teknik penilaian biasanya kita ada sikap, ada istilahnya secara psikomotoriknya untuk prakteknya, ada beberapa yang kita sesuai dengan asesmen yang ada. Jadi sebelum melakukan pengajaran, membuat modul, disitulah muncul asesmen yang ada, apa-apa yang harus kita nilai, sikap, keterampilan, kemudian apa lagi itu. Jadi mereka bisa menilai temannya masing-masing sambil menilai dirinya sendiri, menilai temannya, kemudian guru juga menilai dari hasil yang ada. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya untuk bisa mewawancarai Bapak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMK 5. Bisa diperkenalkan siapa namanya, Dek? Kenalkan, nama saya Akil Zakir Rizkullah. Baik, dengan adik Akil ya. Jadi saya sekarang mau mewawancarai. Pertanyaannya itu, apakah materi pelajaran yang diberikan sesuai dengan minat dan kebutuhannya adik Akil? Iya, karena memang minat saya dari SMP. Oh, karena minatnya dari SMP. Selanjutnya itu bagaimana pendapat tentang cara mengajarnya itu guru selama adik sekolah di sini? Baik, bagus, dan saya cepat pahami. Dapat dipahami ya. Jadi ada mata pelajaran apa yang adik sukai selama bersekolah di sini? PJOK. PJOK? Iya. Oh, PJOK ya. Baik. Selanjutnya apakah proses pembelajaran di kelas sudah menyenangkan dan memicu kreativitas? Iya. Iya, karena kenapa saya bilang menyenangkan? Karena dapat yang teman-teman yang seru juga, jadi bisa saling diskusi dan itu saja ya. Baik, terima kasih ya Adek atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Saya akan memberikan bayangan sedikit mengenai HTML tersebut dulu. Jadi yang pertama, HTML itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada head atau kepala, yang kedua itu ada body atau bagian. Jadi kalau untuk dengan kehidupan sehari-hari itu HTML itu mirip dengan manusia, terdiri dari kepala dan badan. Yang pertama itu HTML itu kepala itu isinya kayak judul dari HTML atau web yang kita buat. Kalau body itu isinya body itu yang bagian isi atau yang tampil pada halaman HTML tersebut. Selanjutnya mungkin kita akan melakukan terlebih dahulu pretest berupa kuisis. Yang pertama itu untuk kuisis ini kalian jawab saja sesuai dengan yang kalian tahu. Atau mungkin temannya bisa scan ada lebih baik di kelas. Yang sudah berhasil bisa lain yang lain. Mungkin bisa diakses dulu ya. Muhammad nanti Muhammad tulis di sini. Ya. Hadir. Arham Saputra. Adil Saputra. Hadir Kak. Cantika Almaira. Bahri Akira Ibrahim Hadira. Wali Hidayat. Muhammad Irsyad. Mikaela Natali.
Jadi HTML itu adalah
Function Internet. Di mana bahasa ini tuh bermula dari yang namanya SBML atau Standard Generalized Markup Language. Yang ini tadi tuh yang bahasa turunan dari HTML. Jadi bahasa turunan yang tadi ada pada soal itu adalah bahasa SGML atau Standard Generalized Markup Language. Berikutnya strukturnya dari HTML. Seperti yang tadi saya jelaskan pada pendahuluannya tadi, saya jelaskan tadi itu mengenai elemen head dan body. Yang dimana pada HTML itu struktur utamanya itu ada dua. Yang head itu berfungsi untuk memberikan informasi atau mendeklarasikan dokumen tersebut yang biasanya itu tampil pada judul dari web atau judul dari halaman HTML. Yang kedua itu ada body atau bagian isi. Bagian ini yang biasanya menampilkan informasi-informasi yang ada pada web. Contohnya kayak informasi nama lah, informasi konten yang ada dalam internet. Nah, bagian itu yang menampilkan biasanya. Selanjutnya ada juga itu pada dokumen HTML. Nah, tag yang di tag atau yang digunakan itu dalam HTML itu adalah tag kurang dari dan besar dari. Nah, tag ini tuh yang digunakan. Jadi di dalam tag itu dituliskan yang format-formatnya atau struktur-strukturnya. Jadi kalau misalkan tidak ada tag ini, berarti bukan HTML lah, bukan kita masuk, ini merupakan tag utama nih yang harus ada kalau misalkan mau dimasukkan elemen HTML. Contohnya yang body tadi. Nah, di dalam di body itu harus ada di antara dua tag ini, tag yang kurang dari dan besar dari. Oke? Yang dimana tag itu tadi digunakan untuk menutup dan membuka sebuah elemen HTML. Selanjutnya struktur HTML itu, nah seperti yang dijelaskan tadi, ada tag kurang dari dan besar dari. Jadi kalau misalkan ada salah satu struktur yang tidak dituliskan, maka akan terdapat key error atau tidak bisa key berfungsi itu yang namanya tag HTML-nya atau elemen HTML-nya. Makanya harus yang namanya teliti. Sama nih kayak pemrograman yang lain, harus diperhatikan dengan jeli, teliti yang mengenai tag-tagnya, mengenai titik komanya. Jadi sama juga, itunya juga diperhatikan ya. Kalau disebut dalam bahasa pemrograman itu namanya case sensitive. Jadi diperhatikan juga besar hurufnya, kecil hurufnya, dan tag-tagnya. Gitu. Selanjutnya untuk membuat dokumen HTML-nya itu akan dipresentasikan oleh dosen. Oke. Jadi di sini tuh ada struktur utamanya HTML. Kenapa bisa? Karena kalau tidak ada struktur ininya semua, tidak bakal jadi tuh HTML-nya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan aku ketik terus dijalankan. Tapi sebelumnya tuh sebelum dijalankan mungkin teman-teman bisa mendownload Visual Studio Code karena sementara tugasnya. Jadi mungkin bisa di-download memang atau kalau sudah ada. Nah, kurang dari dan lebih dari. Jadi kita boleh di sini HTML. Nah, di sini tuh otomatis nggak ada. Ini tuh berpasangan key. Kalau ada yang ini, dia nanti ada tanda breaknya. Selanjutnya bagian head. Nah, ini juga otomatis ada. Terus selanjutnya title-nya. Title-nya ini untuk judulnya kalau ditampilkan di browser. Nah, karena itu kalau di browser di atasnya itu ada tab itu judulnya. Nah, di sini kita membuat nama judulnya. Jadi di sini saya tulis ini ya.
Nah, jadi kan ini sudah selesai nih sampai di bawah. Kita save, terus kita coba jalankan. Jalan. Oh, ini semua pakai. Oke, sebentar aja diajarkan. Nah, jadi tampilannya dia seperti ini.
Oke, selanjutnya ada Perhatiannya sekarang kita jadi intinya itu dua tadi, pelatihan teknik saat teknik dan lain balik. Makanya perhatikan dulu. jadi lagi simak kok penjelasannya dari Kak Ina sama Kak Ira. Saya mau bertanya ini yang mana aku yang balik tadi sama teknik. Yang bisa saya kasih saja. Sudah ada tidak? Yang lihat apa ya? Iya, apa namanya? Ayo, laki-laki itu harus Oke, betul sekali. Apa yang tadi dikatakan oleh temannya, Pak? Badi itu untuk isinya, sedangkan head itu untuk bagian kepala HTML, gitu ya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan menjelaskan. Ini HTML tadi itu DPR. Apa? DPR. Ini fungsinya itu mengubah orang tuanya. Judul sama subjudul sama Yang ada biasa pada Word itu ada yang namanya heading 1, heading 2, heading 3. Nah, di sini kita juga bisa buat heading seperti itu. Pakai tag money. ada inilah output yang sudah kita tadi tuliskan kodenya ke di VS Code. Ada judul, subjudul dan seterusnya seperti yang ada di Word. Nah, jadi yang tadi itu yang contohnya output komunitas teknik. Saya jelaskan kembali ya Dek, ini yang teks heading 1 itu untuk ini untuk output yang di sini, yang judulnya Fakultas Teknik, dan seperti H2 juga seperti begini outputnya dan seterusnya. Itu saja. Di sini kan ada garis miring, berarti itu penutup dari heading sebelumnya. Kalau H1 berarti heading 1, H2 heading 2. Sesuai mirip sama yang ada pada Word. Kan pada Word itu ada namanya heading 1, heading 2, Kenapa? Bertanya tidak? Oh, lagi. Baik, kalau pada Word itu ada. Mungkin kita istirahat dulu untuk saat ini. Yang boleh laptop tulis apa? Tidak ada yang Yang ada visual studio code siapa? Apa? Yang ada aplikasi visual studio code yang sudah di-download. Yang sudah download aplikasi VS Code angkat tangan.
Sebelahnya, cewek. Berapa? 4, 5, 1, 2, 3, 1, yes, 1, 2, Oke, jadi sekarang kelompok saja ini, kelompok 2 di sini, 3, 4 di sini. Kalau saya bilang halo, kalian bilang hai. Kalau saya bilang hai, kalian bilang halo. Oke? Halo. Hai. Sekarang? Jadi sekarang kami akan bagikan LKPD-nya. Jadi diharapkan semuanya bisa kerjasama dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugasnya ya. Dari yang dikerjakan itu praktikum yang ini ada di sekolahnya praktikum. Ini dikerjakan. Terus kalau ada juga di sini esainya ini satu orang saja yang membuat. Dapat juga singkat-singkat dan singkat KPT dan ditulis disesuaikan dengan materi yang ada di materi tengah. Ini yang mau ini aja. Nanti yang mau kan? Yang mana dilihat juga kerjasama ganti kira-kira nih.
Kalau misalkan kita mau buat file HTML itu terserah namanya apa, tapi di belakangnya harus pakai format .html. Ada itu tadi yang buat UID sederhana. Itu yang pertama itu tag apa? Tag HTML. Tag apa lagi? Baik 11.20. Hey, no. Ada lagi prosesnya deh. Iya. Ingat tidak yang dikasih tahu kan? Iya, bagian tadi kok. Yang pertama itu buat dulu tag HTML, tag ini. Halaman itu bagian tag. Jadi apa ditulis? Coba lihat mana PPT yang nanti itu letak. Tidak akan. Mungkin sementara aja teman-teman, sementara lagi sini juga itu anunya. Jadi sementara belajarnya teman-teman, yang teman-teman bisa foto aja itu bagian yang isi yang di esainya. Tiba-tiba kita isi esainya juga. Belajar itu mulai Senyum kan ham. Tanda ini besar kecil. Gila, Riko Davin, jangan.
Ya, anu kasih titik 2. Tanda tidak ada. Enggak, titik. Tampak kak. BTS Blackpink. Nggak lagi saja, nggak disuka ya. Maka aku mau pindah sama siapa? Bulan depan. Kita pindah aja. Nangis kok. Apa di Bombay? Anakku yang beli pancake, anak pancake sudah pergi di Korea. Nah itu dari mana? Malah isti. Ai. Coba lah. Nggak salah juga. Beda warnanya. Warna apa kak? Warna ini warna pink yang agak terlalu ya. Blackpink. Ada tuh yang menyala. Ini juga. Jangan sama. Jadi tadi adakah yang dirasa sulit dari proses pengerjaan tadi? Apa? Coba satu orang saya sebutkan. Coba satu orang. Bagaimananya? Baik. Semua. Baik. Salah satu orang saja. Apa yang sulit dari pelajaran tadi yang dibuat? Apa sebutkan saja. Ini nama berani. Rumusnya kak yang susah. Karena kan kalau rumusnya itu susah dihafal caranya itu kak susah lah kak. Kalau salah rumusnya itu tuh satu kalau campur yang kayak satu atau tambah sesuatu itu tidak jadi. Bisa. Terima kasih. Jadi, kalau katanya temannya yang sulit itu karena kita kan punya rumusnya kayak struktur dasarnya. Jadi yang sulit kalau ada yang salah sedikit saja sudah tidak terbentuk di webnya, betul? Betul. Jadi dia tahu nih caranya buat kita di webnya. Selanjutnya saya akan sampaikan sedikit dari rangkumannya temannya ya.
Jadi untuk merefleksikan kembali, HTML itu tadi kepanjangannya itu Hypertext Markup apa? Oke. Atau HTML itu kita gunakan untuk membuat sebuah apa? Halaman web. Jadi HTML itu tadi tag-tagnya, tag dasarnya itu ada tag body sama tag apa? Oke, tag kepala. Nah, ini kita itu pakai elemen kurang dari sama lebih dari. Diingat semua kita? Ya, ingat. Jadi HTML tadi itu apa? Apa kepanjangan HTML? HTML kita gunakan untuk apa? Membuat sebuah jadi selanjutnya itu kita akan melakukan post test untuk tahu perhatian dulu deh. Selanjutnya kita akan melakukan post test untuk tahu seberapa jauh yang kalian dapatkan dari pembelajaran kalian. Nah, yang ini yang dapat hadiah tadi. Ya. Di sini betul-betul di sini bayangkan di sini yang dapat hadiah 1, 2, 3. Jadi ya. Post testnya, kuisisnya. Yang tadi itu berupi. Yang ini yang dapat hadiah. Kuisis yang ini. Yang itu tadi yang awal kan tidak ditahu betul. Sekarang sudah diajari. Makanya diikuti tahu siapa yang hakikat tadi. Yang ini yang untuk tahu di mana hakikat tadi. Ini biasanya yang salah. Kesimpulan pada membuat dasar-dasar HTML yang dimana tadi kita disuruh buat HTML yaitu pertama kita harus membuat judulnya yaitu selamat belajar HTML. Terus kalau kita itu mau buat web kita harus pertama menggunakan tag. Yang paling pertama itu kalau kita mau buat coding itu pakai tag jadi kalau kita mau buat HTML itu kita harus pakai tag, nggak boleh dari yang lain, yaitu kurang lebih dan besar dari. Terus jangan lupa kita masukkan juga kata-katanya, yaitu kalau kita mau buat pertama itu head dan body untuk isi bagiannya. Seperti itu aja. Terima kasih.
Biasa, 11 orang. Nah, saya pernah coba. Aku aja udah coba dulu. Lagi 4 orang. Tidak bisa nambah. Ayo, ada yang akan. Mana? Mana 30? Ai berhenti. Salah. Itu yang B, maybe. Kalau salahnya kok salah itu. Warna bajunya, almetnya ke atas. Java. HP.
Tiga ya. Yang pertama itu Fakri, yang kedua itu Mahanai, pakai emot lagi. Yang ketiga itu Muhammad Abdillah. Bukti sudah ada, tangkap satu nih. Yang tadi sebut namanya terhapus kan? Sebentar, dia Nas. Sebentar lagi. Foto-foto. iPhone. Ih, spoiler kayak dia aja. Duduk di tempat yang rapi. Yang terdudukan. Tempat si Mas tapi yang kubang. Perhatian. Ketempa masing-masing. Mana saja tapi kayak orang keren. Orang keren. Ada yang dipahami tentang KTP yang tadi toh? Ada yang sedikit tapi ada yang mau jadi programmer sudah? Jadi mikir mana? Programmer, Masuk. Perhatian. Baik, terima kasih kepada Kak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Mana ada mau kalau ke satu? Itulah tadi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.